sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu inovator kita dari ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang kepada Bapak Muslim Ansori SST MP SSP, betul ya Pak ya? Ya, betul. Selamat datang Bapak, udah mampir ke tempat kami mau sharing tentang inovasi yang sudah dilaksanakan ya? Ya, betul. Oke, nah hari ini nih yang akan kita bahas nama inovasinya adalah Erba Care. Erba Care ini adalah, kalau Erba itu singkatan dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar ya, Rumah Sakit Kejiwaan ya Pak ya. Walaupun sudah ada layanan umum lainnya ya di rumah sakit tersebut. Bisa diceritakan nggak apa sih yang dimaksud dengan Erba Care ini? Iya. Jadi Erba Care di sini tepatnya adalah Erba Care Online. Oh, Erba Care Online. Iya. Jadi inovasi kita adalah Erba Care Online. Di mana dimaksudkan di sini adalah sebagai media bagi masyarakat untuk berkonsultasi, terus mendapatkan edukasi dan informasi tentang kesehatan jiwa dan layanan-layanan yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar melalui online. Melalui online. Iya. Jadi ini suatu media jembatan gitu ya antara petugas yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar dengan masyarakat. Iya. Nah berarti ini butuh publikasi ya Pak ya. Ini media online-nya melalui apa? Media online-nya melalui WhatsApp. Aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp. Oke, yang memang orang-orang udah rata-rata punya semua gitu ya. Iya. Oke, jadi mempermudahnya melalui komunikasi melalui WhatsApp. Komunikasi melalui WhatsApp. Oke, jadi latar belakang sehingga timbul atau terpikir untuk menciptakan Erba Care Online ini apa Pak? Iya, kalau selama ini bahwa pelayanan Erba atau Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini kan secara langsung orang datang ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar untuk konsultasi, untuk berobat. Nah, banyak pula dari masyarakat yang sekedar hanya ingin konsultasi tentang masalah kejiwaannya, mendapatkan informasi layanan, dan stigma negatifnya bagi orang-orang yang datang ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar masih sangat kuat bahwa ada rasa malu, ada stigma dicap sebagai orang yang sudah dijudge menjadi sakit punya jiwa, gitu gangguan jiwa, begitu. Maka terpikirlah untuk membuat inovasi melalui Erba Care Online ini. Jadi mereka bisa langsung berkonsultasi melalui aplikasi WhatsApp ini. Tanpa mereka harus merasa khawatir atau takut untuk datang langsung gitu ya. Betul. Karena konsultasi kan belum tentu ya, maksudnya punya gangguan atau tidak, hanya sekedar ingin tahu gitu ya. Oke, kalau dari manfaatnya setelah ada inovasi ini, sebelumnya inovasi ini dari tahun berapa ya Pak dilaksanakan? Tepatnya 1 tahun belakang, jadi 2020. Dan beriring juga dengan merebaknya pandemi COVID ini. Jadi lebih tepat sebenarnya waktu itu kita ada pembatasan untuk datang ke rumah sakit, untuk berinteraksi, berkumpul begitu kan. Jadi kita lebih tepatnya juga launchingnya itu pada tahun 2020. Seiring dan merebaknya pandemi COVID ini. Jadi inovasi yang dilaksanakan ini diciptakan ini memang udah tepat waktunya gitu ya. Pas kita memang lagi pandemi masa pembatasan, inovasi ini hadir gitu ya. Jadi mempermudah masyarakat. Kalau secara prosesnya sendiri atau sistem komunikasinya sendiri gimana? Apakah kita mempublikasikan nomor WhatsApp-nya atau gimana? Ya, jadi nomor-nomor yang sudah kita siapkan itu kita launching, kita sosialisasikan, kita publikasikan melalui media Facebook, Instagram, kemudian WhatsApp, dan diharapkan masyarakat langsung menghubungi nomor-nomor yang tertera di situ, langsung kepada narasumbernya.
langsung pada narasumbernya, sehingga mereka dengan leluasa, dengan tanpa ragu-ragu, lebih terjamin kerahasiaan, kemudian humanis begitu kan. Itu yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap narasumber yang telah kita siapkan di sini. Sampai dengan sekarang itu ada berapa banyak tim pelaksana yang memang melayani care online ini? Ya. Untuk saat ini kita menyediakan ada 8 personil. 8 personil, 2 orang tenaga dokter kesehatan jiwa atau spesialis jiwa, kemudian 2 orang psikolog, kemudian 2 orang perawat, 1 orang penyuluh, dan 1 orang tenaga humas. Tenaga humas. Jadi diharapkan dengan adanya 8 orang ini, ada yang konsultasi tentang kejiwaan, kemudian tentang psikologis, kemudian tentang perawatan, dan untuk pelayanan umum itu di-handle oleh humas. Gitu kan. Jadi udah ada porsi-porsinya masing-masing. Gitu. Dan itu bisa masyarakat bisa menghubungi selama 24 jam atau gimana? Iya, betul. Jadi selama 24 jam masyarakat boleh melakukan konsultasi, mendapatkan edukasi terhadap apa yang dikeluhkan, apa yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita 24 jam. 24 jam. Iya. Kalaupun misalnya memerlukan layanan lanjutan, maka diharapkan datang ke rumah sakit langsung. Dan Erba Care Online ini bukan sebagai pengobatan online, bukan. Karena untuk pengobatan sendiri kan ada syarat dan ketentuannya. Harus langsung berhadapan dokter, ada resep yang harus dibeli, ada obat yang harus dimakan, ada hal-hal lain yang ingin disampaikan dan melihat kondisi fisik dari si pasien. Jadi ini kepedulian keluarga ya yang melihat mungkin atau mungkin diri sendiri gitu ya. Kayaknya ada masalah gitu ya, terus kemudian konsultasi melalui WhatsApp ke spesialis porsi yang sudah ada di rumah sakit sendiri yang ada di dalam care online ini, sehingga mereka ya udah kayaknya perlu datang untuk tindak lanjut gitu ya. Tapi kalau mau datang, sebelumnya kan kalau misalnya datang ke rumah sakit hanya untuk konsultasi, dengan adanya pembatasan kan kayaknya agak yang seperti latar belakang tadi ya, agak riskan gitu ya untuk datang. Kalau ini pas datang tuh udah ada pengetahuan dulu bahwa ya kayaknya butuh tindak lanjut gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, kalau dari dampaknya setelah dilaksanakan di 2020 sampai dengan sekarang itu manfaatnya ada nggak semacam survei atau kuesioner? Misalnya masyarakat sangat terbantu sekali gitu dengan adanya inovasi ini. Iya, sudah pasti. Jadi dengan adanya layanan Erba Care Online ini, masyarakat tidak terbatas waktu dan tempat untuk berkonsultasi. Dan juga bagi rumah sakit dapat meluaskan jangkauan pelayanan dimanapun, karena selagi orang itu mempunyai aplikasi, kemudian ada sinyal, bisa mengakses layanan Erba Care Online yang kita buat. Gitu kan. Sejauh ini publikasi atau sosialisasi nomor telepon, nomor WA-nya itu di mana? Dimasukkan ke humas atau memang ada brosur yang kita bagikan atau gimana Pak? Iya, ada. Tim humas selalu mengupload di Facebook Humas Rumah Sakit Erba Provinsi Sumatera Selatan. Kita juga lewat Instagram dan juga ada brosur-brosur seperti ini yang kita bagikan ya. Nah gitu Erba Care Online Erba gitu ya. Care Online. Jadi ada foto dokter-dokternya, perawat-perawatnya gitu. Iya, dan nomor telepon yang ada di sini masing-masing petugas ada nomor teleponnya. Jadi bisa langsung kayaknya langsung cukup ke perawat dulu deh, atau ke humas aja gitu, atau langsung ke spesialis penyakit jiwanya gitu ya. Iya, jadi bisa milih gitu bisa ya. Milih. Dan untuk yang pertama kali pasti orang itu berkonsultasi 3 masalah ini. Jiwa, kemudian psikolog dan perawat. Perawat ya. Iya. Baru dan kalau misalnya ada layanan lain, misalnya ada radiologi, ronsen, fisioterapi, itu ke humas yang menjelaskan gitu. Jadi memang standby ya, dan itu
sudah ada testimoni bahwa memang betul-betul bermanfaat untuk mereka, bahwa kayaknya lebih mudah nih sekarang konsultasi ya, Iya, nggak perlu gitu. datang. Karena kan pengalaman kita sendiri, kalau seandainya kita telepon ke rumah sakit gitu, kadang-kadang di extension gitu ya, terus tidak langsung tepat sasaran dengan dokter atau psikolog atau perawat yang mendalami bidang itu gitu, sehingga kadang-kadang kita dapat jawabannya kurang puas gitu ya. Betul, iya. Kalau ini langsung ke Langsung ke pusatnya narasumber gitu, ya, ke langsung ke ahlinya. sumbernya, Iya, ahlinya betul, gitu ya. iya. Waduh, sahabat inovasi, ini menarik sekali ya, karena ini penting loh, karena kadang-kadang kita masih agak tabu, malu gitu ya untuk membicarakan kayaknya ada gangguan sesuatu deh dari kita atau keluarga kita. Nah, Care Online ini hadir untuk mendekatkan atau mempermudah konsultasi kita dengan para narasumber gitu ya. Kalau kesan dan pesannya untuk sahabat inovasi kira-kira apa nih Pak, untuk teman-teman kita di rumah nih? Ya. Iya, kepada semua sahabat inovasi bahwa sekecil apapun yang ingin kita tuangkan, ingin kita rubah, baik itu di dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan, maka buatlah sebagai suatu hal yang menjadi inovasi bagi kita dan mungkin berguna bagi masyarakat luas. Gitu. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, kepada Direktur Rumah Sakit Ernel Bahar dan semua manajemen Rumah Sakit Ernel Bahar yang telah mendukung inovasi yang kami buat pada saat ini, dan mudah-mudahan ke depan inovasi ini dapat berjalan dengan baik dan semakin berkembang untuk menunjang pelayanan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Oke, terima kasih Pak Muslim atas waktunya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan harapan kedepannya Care Online ini bisa tidak hanya menggunakan media online WhatsApp ya, tetapi juga mungkin ada webnya atau mungkin memang akhirnya ada satu hotline yang bertugas untuk lebih banyak timnya gitu yang bertugas gitu. Iya, harapannya ke depan tidak hanya 3 macam pelayanan ini, bisa nanti kita kembangkan lagi bagaimana orang ingin berkonsultasi tentang masalah autisme, Jadi kemudian ada lagi terapi bicara, kemudian masalah fisioterapi, begitu nanti. Jadi masalahnya tidak hanya seputar gangguan kejiwaan, tetapi juga bisa bidang-bidang yang lainnya gitu ya. Kedepannya terima kasih sekali lagi waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan Care Online terus berjalan dan berkembang sesuai dengan harapan ya. Sahabat inovasi, jangan lupa kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.